Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi Kamis tanggal 28 Mei 2020. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua dalam istirahat kami semalam tadi, sehingga kami boleh bangun dengan sehat walafiat untuk menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar Ia membimbing dan menerangi hati serta budi kami, agar kami dapat menangkap dan meresapi sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku telah memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada kalanya orang yang akan meninggal memberikan kata-kata perpisahan. Nasihat itu ditaati oleh orang yang masih hidup. Begitu pula dengan Yesus. Injil hari ini mengisahkan sebagian dari sabda perpisahan Yesus ketika Ia mengadakan perjamuan malam terakhir. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa agar para murid-Nya bersatu. Ia tahu mereka akan mengalami tantangan berat, sebab dunia tidak menerimanya. Mereka akan ditangkap dan akan tercederai. Yesus berdoa agar mereka tetap bersatu, sama seperti Bapa yang bersatu dengannya dan dia bersatu dengan Bapanya.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerisauan Yesus bahwa para muridnya akan menghadapi tantangan-tantangan yang begitu hebat. Bahkan mereka akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh karena pewartaan Injil itu ternyata memang sungguh terjadi. Contohnya adalah Rasul Paulus yang ditangkap, ditahan, dan dihadapkan ke mahkamah agama di Yerusalem. Sebetulnya jika Paulus mau, dia bisa saja menyangkal Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Imannya teguh dan ia berani bersaksi. Yesus menguatkannya juga dan mengatakan dia akan menjadi saksinya hingga ke Roma. Dalam sejarah gereja banyak juga orang-orang kudus yang rela mengorbankan nyawanya demi iman kepada Yesus Kristus itu. Tak heranlah kalau kemudian di dalam gereja ada semboyan. Iman gereja bertumbuh atas dasar darah para martir yang rela mengorbankan nyawanya demi iman kepada Yesus Kristus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, tergambar pula dengan jelas betapa beratnya tugas yang harus dipikul oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kita tidak perlu takut karena Yesus selalu mendoakan kita. Ia selalu menyertai kita dalam setiap perjuangan dan pergumulan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang hidup di zaman sekarang adalah juga rasul-rasul Yesus. Berkat pewartaan para rasul yang diteruskan oleh gereja, maka kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus tidak cukup, tetapi iman kepercayaan kita kepada Yesus itu haruslah sungguh menjadi konkret dan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Memang kita tidak akan menghadapi lagi tantangan-tantangan, pengejaran-pengejaran, atau pembunuhan seperti yang dialami oleh para murid Yesus atau para martir, para kudus dalam sejarah perjalanan gereja. Tetapi itu tidak berarti bahwa kesaksian hidup kita begitu gampang-gampang saja. Kesaksian hidup kita tetaplah menghadapi tantangan yang berat. Tantangan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga terutama dari dalam diri kita sendiri. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak mendalam, maka ada kemungkinan iman kita hanya dangkal-dangkal saja, sekedar mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidup dan perilaku kita tidak mencerminkan apa yang digambarkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus berarti iman kita harus berpribadi, menjadi nyata dalam kehidupan yang konkret. Iman yang konkret itu ialah kita harus berjuang dengan sekuat tenaga, mewujudkan apa yang diajarkan oleh Tuhan, dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah itu. Tidaklah susah untuk merenungkan atau membayangkan atau mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus ini. Apakah kita sebagai orang-orang percaya, kita sungguh telah mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, misalnya dengan tekun berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh terlibat aktif dalam pelayanan karya-karya pelayanan gereja sesuai dengan kemampuan, bakat yang Tuhan berikan kepada kita, atau kita masa bodoh? Apakah kita sebagai keluarga Katolik
telah setia pada janji sakramen perkawinan yang telah kalian ucapkan ketika kalian maju ke hadapan Tuhan untuk saling menjanjikan hidup semati. Itulah contoh-contoh konkret bagaimana sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang mewujud nyatakan iman di dalam kehidupan yang konkret. Dan iman itu bertumbuh dan berkembang karena memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, yang salah satunya adalah dengan tekun menjalin komunikasi pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini menjadikan kita manusia-manusia Kristen yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Hiduplah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh menghayati iman dalam kehidupan yang secara konkret. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.